warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, peserta CGP Angkatan 5 dari SD 004 Anggana, ingin mempraktekkan dan memenuhi demonstrasi konseptual di modul 3.1. Dalam hal ini, pembelajaran ini akan memenuhi secara interview kepada kepala sekolah yang ada di lingkungan kami di SD 004 Anggana, bersama dengan ibu kepala sekolah saya, Normayani SPD, sebagai kepala sekolah SD 004 Anggana. Kira-kira kita langsung aja ya untuk sesi wawancaranya. Dalam materi ini adalah konsep pengambilan dan pemberian keputusan sebagai pimpinan yang ada di sekolah. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan mudah-mudahan bisa nanti dijawab. Ada beberapa pertanyaan, ada 10 untuk sesi pertanyaan ini. Yang pertama itu, seandainya Bu, di dalam sebuah kasus yang merupakan dilema etika, ada dua keputusan atau kasus yang mau diputuskan. Untuk mengidentifikasi kasus yang ada ini, bagaimana langkah-langkah untuk mengambil keputusannya untuk mengkategorikan dua kasus yang sama. Dua kasus yang sama. Ya. Contohnya misalnya ibu mengadakan pelatihan seperti ini, misalnya ANBK, sebuah pelatihan pada saat bersamaan. Bagaimana cara mengambil keputusannya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pertama, dalam penyelesaian masalah itu kita kumpulkan dulu semua guru dan anak-anak, dimusyawarahkan dulu bersama permasalahannya apa yang harus kita jelaskan, pokok permasalahannya, kemudian kita bahas bersama-sama sehingga keputusan itu dapat bisa kita simpulkan dan kita putuskan sesuai dengan apa yang kita harapkan itu bisa mencapai keputusan bersama. Berarti kita mengadakan rapat ya. Kemudian pertanyaan kedua, Pak. Seandainya misalnya di dalam pengambilan keputusan ini di sekolah ada dua kepentingan yang benturan antara yang sama-sama benar, sama-sama benar, misalnya, saya mau memutuskan sesuatu yang ini benar juga diadakan, yang satunya benar juga, misalnya ada program sekolahnya, waktunya bersamaan. Nah, untuk mengambil nilai-nilai kebajikan ini, nilai-nilai kebajikan itu contohnya seperti nilai tanggung jawab, atau nilai juga nilai-nilai yang saling kepercayaan kepada rekan atau kepada bawah. Kira-kira bagaimana cara menjalankan keputusan tersebut untuk pelaksanaannya? Kalau pada saat kegiatan itu bersamaan, waktunya bersamaan juga, maka kita ambil keputusan bahwa satu kegiatan dulu yang harus kita selesaikan. Setelah selesai satu kegiatan itu, baru kita selesaikan lagi kegiatan yang kedua. Kita ambilkan musyawarah dulu ke teman-teman kita, pemimpin kita, sehingga kegiatan itu berjalan lancar. Jadi kalau misalnya kita menjalankan kedua-duanya atau tidak bisa kita jalankan kedua-duanya karena berhubungan dengan kegiatan kita di sekolah itu, misalnya berbenturan waktunya, jadi yang mana harus kita ambil terlebih dahulu kegiatan di antara dua itu, selesaikan dulu satu, baru kita sambung lagi masalah kegiatan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Bu ya. Setelah memutuskan tadi nilai-nilai kebajikan, berarti ada juga langkah-langkah yang bisa diambil
atau dilakukan di dalam pengambilan keputusan. Seperti misalnya, kita ini nanti berpikir hasil akhir, mungkin juga bisa kita berbasis peraturan misalnya, dan juga bisa kena rasa peduli kita. Nah, kira-kira Bu, seandainya ada keputusan yang berpihak ketiga ini, kira-kira langkah yang diambil yang bagaimana Bu? Misalnya ada sebuah kasus, misalnya kasus kita menyelesaikan secara akhir kegiatan yang Kesimpulannya. iya, kesimpulan yang bersama. Apakah itu sebagai keputusan hasil akhir, apakah keputusan berdasarkan peraturan, atau berdasarkan dengan pesan kepedulian kita? Kalau menurut Ibu sih berdasarkan keputusan akhir, di mana kegiatan itu kan harus ada rangkuman dan kesimpulannya, di mana kegiatan itu dalam pengambilan keputusannya harus ada keputusan terakhir. Ya. Menurut Ibu, gak bisa kita pilih antara tiga itu tadi semuanya ya. Berarti salah satu aja. Salah satu aja. Iya. Sehingga kita dapat hasilnya itu sudah tahu bahwa ini loh hasilnya, ya kan? Iya. Berarti misalnya ada situasi atau dilema yang bersamaan dua, tapi nanti keputusan akhir yang diambil, ya berdasarkan dengan mungkin suara terbanyak. Iya, suara yang terbanyak. Berarti Bu ya, dalam hal ini keputusan yang kita ambil bersifat efektif ya. Begitu ya. Untuk tantangannya nih Pak. Tantangan ke depan kita ini, misalnya seandainya nih ada sebuah keputusan dilema yang mau diputuskan, tetapi misalnya pengambilan keputusan ini tentang sesuatu pekerjaan. Misalnya anggaplah pada saat bersamaan mau kegiatan maulidan ya kemarin bersamaan dengan ANBK. Ya. Yang mana terlebih dahulu kita kira-kira tantangannya seperti dua ini bagaimana? Apakah ada tantangan atau bagaimana? Dilema. Iya. Pasti ada tantangan. Pasti ada tantangannya. Tapi yang terlebih harus kita utamakan adalah karena semuanya kegiatan itu berhubungan dengan sekolah. Yang terpenting dulu misalnya kalau ANBK dilaksanakan karena ujian mereka itu harus dilaksanakan karena memang sudah tuntutan dari dinas. Ya berarti itu yang didahulukan. Kemudian kalau maulidan bisa kita ganti harinya untuk hari besok atau lusa, bisa kita gantikan untuk itu. Tapi yang didahulukan adalah untuk kegiatan anak-anak dulu sama karena mereka menghadapi pembelajaran yang harus pada saat itu harus dikerjakan. Ya. Jadi di sini ada Bu ya, ada semacam jadwal kegiatan Ya, ada jadwalnya yang sudah ditetapkan dari dinas ya. Yang tidak bisa digantikan ke jam dan waktu yang berubah. Ya. Kemudian Kalau maulid kan bisa kita iya betul. pending dulu kan ditunda. Tapi kalau misalnya kegiatan ujian ataupun ANBK itu tidak bisa ditunda karena dia punya jadwal sendiri. Sudah ditentukan dari dinas. Jadi semacam ada prosedur berarti ya. Prosedurnya yang dijalankan sesuai dengan juga jadwal. Sesuai dengan jadwal. Lagi Bu ya. Masih banyak nih Bu. Ya. Nah, seperti ini Bu. Ada kasus ini. Saya ada kasus anak-anak bermasalah. Seorang anak yang bermasalah karena mungkin berkelahi dengan temannya. Dan ini harus diselesaikan dengan di tempat. Nah, apakah Ibu, misalnya nih ada orang tua yang protes antara dua anak yang bersengketa ini, gimana penyelesaiannya apabila seandainya
sebuah dilema seperti itu mau diselesaikan, apakah diselesaikan di tempat atau di luar? Bagaimana pandangan itu? Maksudnya di luar tuh gimana? Nah, di luar dari lembaga kita sekolah atau di dalam sekolah kita menyelesaikan di tempat. Kalau misalnya permasalahan itu masalah murid kita, karena kan tanggung jawab kita dari pagi sampai berakhirnya pelajaran itu kan merupakan tanggung jawab guru dan kepala sekolah. Kalau misalnya ada permasalahan mereka berkelahi misalnya, orang tuanya tidak terima, anaknya misalnya dia apa-apakan temannya, pastinya kita panggil dulu anak tersebut, kita dudukkan dulu, ya kan, di sekolah. Berarti kita bukan di luar, dalam arti kita memanggilnya itu tetap di sekolah, di dalam sekolah, ya kan, di lingkungan sekolah. Kemudian kita dudukkan juga orang tuanya, dipanggil kedua-duanya. Apa pokok inti dari permasalahan yang mereka lakukan sehingga terjadi seperti itu. Kalau sudah kita jelaskan ke orang tuanya masalahnya seperti ini, anak ini begini misalnya, yang salah siapa, kita tidak mencari yang salah siapa, tapi kita menyelesaikan permasalahan dengan berlapang ya kan, hati apa namanya, Berjiwa besar. berjiwa besar. Kemudian biasa mengetahui apa yang dimasalahkan itu kita selesaikan sama-sama, guru, sekolah, anak-anak dan orang tuanya. Bagaimana cara kita mengatasi harus kita dudukkan dulu bersama. Kalau sudah tahu masalahnya, mereka kita amankan, ini salah. Aku belum selesai, Bapak sudah baca di situ. bermaaf-maafan. Kalau misalnya ada salah satu yang salah, kita nasihati, ya. Tadi banyak ngomong sih. Nasihatin orang tua Kita udah selesai kan? sehingga masalah yang tadinya mereka tidak terima dengan persoalan anak yang diganggu tadi bisa Ini passwordnya EPTM. Yang mungkin diselesaikan di tempat dan Diselesaikan di tidak tempat. diselesaikan di luar. tidak ETM. kita, karena tanggung jawab sudah ya kan, Sudah tanggung jawab sebagai guru dan kepala sekolah. G. Nah, sekarang seandainya misalnya dalam pelaksanaan Ya, tugas sekarang aja yang lain bisa selesai kan? kira-kira ada nggak yang membantu dari pengambilan keputusan, apakah ada rekan atau ada mungkin yang Sekarang kan, sekarang masukkan sebagai idola, Masukan, ya, masukan sebagai yang idola atau masukan ada tadi ada yang di belakang ganti tambahin teman ya, dari teman-teman ya. Udah. Kita Jangan login dulu ya. Terus sebagai kepala sekolah pastinya menanyakan langsung ke guru kelasnya, misalnya oh ini muridnya bagaimana nih kesehariannya, tingkah lakunya, terus dalam belajarnya bagaimana, ya kan? Pastinya guru kelasnya yang tahu. Jadi ibu harus minta pertimbangan dulu ke gurunya. Jadi ibu tidak bisa memutuskan langsung juga karena ibu tidak tahu muridnya itu tingkah laku dan tata keramanya ke teman-teman atau gurunya bagaimana dalam keseharian. Ya kan? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira pengalaman ibu yang pernah ini yang bisa dipraktikkan misalnya, apabila ada sebuah dilema keputusan tadi ya kan, ada juga bujukan moral, ada yang rasa kepedulian, ada juga yang berlawanan dengan antara kepentingan individu sebagai kepala sekolah dan juga kepentingan sekolah sebagai kelompok. Kira-kira yang yang diutamakan yang mana? Kepentingan sekolah sebagai tidak untuk kepentingan ibu sebagai kepala. Lanjut lagi Bu ya. Nah, kalau seandainya nih, misalnya ada sebuah keputusan yang ibaratnya ada yang melanggar hukum nih, ada sesuatu yang kira-kira bisa menyelesaikan yang begini seperti apa? Yang melanggar hukum itu anaknya apa guru? Misalnya anggap aja ada anaknya nih yang melanggar hukum, misalnya terjadi anak ini menjadi ribut misalkan. Nah, dia
kena Kalau narkoba itu biasa. misalkan. Kalau misalnya dia Iya. merokok, Ah, ya kan? iya. Itu sebuah kasus juga. Iya, sebuah kasus. Jadi harus kita panggil juga. Orang tuanya kan. Pastinya orang tuanya. Apakah kesehariannya sudah terbiasa dengan melakukan itu atau tidak? Nah, kalau di sekolah kita melihat anak kita seperti itu sembunyi-sembunyi, misalnya merokok, dia harus kita panggil, kita nasihati bahwa dia pada saat sekarang ini masih anak-anak, tidak boleh melakukan seperti orang dewasa. Karena dia masih sekolah, karena itu dilarang. Karena perbuatan seperti itu pastinya ada yang contoh, ya terutama orang tuanya harus menasihati juga di rumah, jangan sampai Refleksi itu dengan kegiatan wawancara kita di berdua. Nah, kira-kira apa yang kita petik ambil hikmah dari itu? kita ambil hikmahnya. Kalau seperti yang ditanyakan Bapak tadi, semua itu kan permasalahan pekerjaan dan permasalahan siswa yang ada di sekolah itu sangat mendukung sekali Pak, karena setiap ada permasalahan harus selalu kita berlapang dada untuk Berjiwa besar itu. menangani masalah itu harus dengan jiwa besarnya, harus dengan berlapang dada, ya kan? Apalagi permasalahannya kalau kita tidak selesaikan masalah itu, pastinya kita tidak bisa untuk berpikir yang ada perubahan di masa depan anak. Terima kasih banyak Bu atas sesi wawancaranya.